Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyudhhirukum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Al-Maidah ayat 6. Bapak dan Ibu jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah menyelesaikan puasa di hari yang ke-12 dan malam ini memasuki malam yang ke-13. Mudah-mudahan puasa kita, sholat tarawih kita dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin membacakan ceramah Ramadan yang saya beri judul Merawat Iman dengan Hidup Bersih dan Sehat. Karena tema yang diberikan oleh panitia kepada saya, iman dan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hidup sehat dan bersih. Karenanya Islam juga mengajarkan kepada kita sebagai pemeluknya untuk menjaga kesehatan. Ajaran tentang menjaga kesehatan bermuara kepada bagaimana umat Islam menjaga kebersihan itu sendiri. Di antaranya berdasarkan hadis yang cukup populer, yaitu dari Abu Malik Al-Haris bin Al-Asari radhiyallahu anhu, yang berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadzafatu minal iman. Suci atau kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Akan tetapi ketidaktahuan dan ketidakpedulian kita lah yang menjadikan hadirnya berbagai problematika, berbagai masalah, terutama kepada menjaga kebersihan dan kesehatan itu sendiri. Salah satunya terkait tentang bagaimana sehat itu penting, dengan Islam memerintahkan umat manusia untuk menjaga kebersihan. Kebersihan adalah salah satu bagian yang terpenting di dalam ajaran agama Islam. Kebersihan, kesehatan, dan kesucian merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kepada hamba-hambanya. Karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat. Kesehatan merupakan nikmat yang sangat bernilai harganya. Ayat Al-Quran yang saya bacakan di awal tadi terdapat di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 6, yang menyampaikan tentang berwudu secara detail dan juga tayamum bagi yang berhalangan berwudu atau tidak mendapatkan air untuk berwudu. Tidak saya sampaikan tentang berwudu pada kesempatan malam hari ini, tapi dari perintah Allah di dalam berwudu tadi maupun bertayamum, ada sesuatu yang Allah tekankan kepada kita, yaitu yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirukum
wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menjadikan wudu itu susah, tetapi Dia ingin menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi dengan Allah perintahkan wudu tadi, bukan Allah memberikan beban kepada kita, bukan memberatkan kita, bukan menyusahkan kita, tapi Allah ingin menyucikan kita dan ingin menyempurnakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berwudu saja Allah mengajarkan kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan. Maka sangat jelas dikatakan bahwa kebersihan dan kesucian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Oleh sebab itu, orang yang tidak menjaga kebersihan, kesehatan dan kesucian sama dengan telah mengabaikan sebagian dari nilai keimanan, sehingga dia belum termasuk orang yang betul-betul beriman secara keseluruhan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang baru saja kita mengalaminya kurang lebih 2 tahun dan sekarang baru kita menuju kepada normal, kesehatan menjadi sangat mahal harganya. Ini dapat dilihat dengan pola-pola hidup bersih dan sehat yang senantiasa digencarkan oleh pemerintah, oleh siapapun kita. Dari mulai cuci tangan, memakai sabun, dari mulai berolahraga, makan makanan yang bergizi, hingga tren goes atau naik sepeda itu di mana-mana, ya, tidak kalah populer, menjadikan orang-orang berbondong-bondong untuk membeli sepeda. Oleh karena itu semua ini dalam rangka membentuk manusia yang sehat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kebersihan amat erat kaitannya dengan kesehatan. Ketika seseorang yang peduli dan tanggap akan kebersihan, maka kesehatannya pun akan terjaga pula. Agama kita, agama Islam sungguh luar biasa dalam memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan, karena kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang utama keimanan dan dalam melaksanakan berbagai hal, baik itu bekerja maupun dalam melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Rasulullah SAW tentang pentingnya hidup bersih. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah melewati 2 buah kuburan, lalu beliau berkata, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena dosa besar, melainkan karena dia tidak cebok dari kencingnya, sedangkan yang lain karena suka mengadu domba. Lalu beliau mengambil pelepah kurma basah dan membelahnya menjadi 2 dan masing-masing ditancapkannya di 2 kuburan tersebut. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu?" Beliau bersabda, "Semoga diringankan siksa keduanya selama kedua pelepah ini belum kering." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab wudu bab ma jaa fi ghusl wudu. Inilah Bapak dan Ibu, sangat diperhatikan oleh Islam. Ketika buang air kecil, jangan tidak dibersihkan dengan air, karena itu menyebabkan disiksanya di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah tersebut juga jelas bahwa persoalan keimanan seorang Muslim sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang tersebut menjalankan kebersihan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita kembalikan kuatnya iman kita dengan cara kembali menjalankan kebersihan diri di dalam sehari-hari. Ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan sehari-hari. Yang pertama diantaranya menjaga kebersihan diri.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkanlah jasad-jasad ini, semoga Allah membersihkan kalian, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba bermalam suatu malam dalam keadaan suci, melainkan seorang malaikat akan bermalam bersamanya di dalam selimutnya. Tidaklah dia bergerak pada suatu waktu dari malam, melainkan malaikat itu berdoa, wahai Allah, ampunilah untuk hambamu, sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Berwudulah sebelum tidur, dan itu adalah yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ternyata di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, kalau kita bersuci, kita berwudu sebelum tidur, maka malaikat ikut berselimut di dalam tidur kita. Insya Allah akan mendapatkan barokah dan doa dari malaikat untuk ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, menghilangkan kotoran, bakteri dan kuman dengan memotong kuku, menghabiskan bulu ketiak, bulu kemaluan, berkhitan, menipiskan kumis. Ini juga bagian dari sunnatul fitrah, sunnah kebersihan yang diajarkan oleh agama kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada 5 perkara dari fitrah itu: berkhitan, menghabiskan bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan menipiskan kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencuci tangan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke bejana sampai dia membasuhnya 3 kali, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di manakah tangannya bermalam. Kamu tidur, jangan langsung pegang kue, jangan langsung minum kopi, tapi cuci dulu tangannya dan juga basuh mukanya. Inilah ajaran Islam yang sangat luar biasa sampai sedetail itu. Yang keempat, diantaranya dalam menjaga pola dan tata cara makan. Itu juga kebersihan yang dianjurkan oleh ajaran agama kita. Perut adalah sumber penyakit. Al-Miqdam bin Ma'di Karim radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang manusia mengisi sebuah tempat yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi seorang manusia beberapa suapan yang menegakkan punggungnya, dan jika hawa nafsunya mengalahkan manusia, maka sepertiga untuk makan dan sepertiga untuk minum serta sepertiga untuk bernafas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, puasa adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran baginda Rasulullah SAW, di antaranya untuk menjaga kebersihan agar kita jangan terlalu kenyang di dalam mengisi perut kita. Maka puasa Ramadan inilah bagian cara Allah memberikan kesehatan dan kebersihan kepada kita. Dan ketika buka, kita ketika nafsu pun harus dibatasi, jangan sampai kekenyangan. Kalau kita nafsu melihat makanan itu kesukaan kita, sepertiga untuk makan, sepertiga perut untuk minum, dan sepertiga sisakan untuk nafas kita. Sebab kalau kebanyakan minum, kebanyakan makan, maka bisa sesak nafas. Kalau kurang makan, kurang minum, yang banyak angin, kita menjadi masuk angin. Maka kita harus adil, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, di dalam kita membiasakan berlaku bersih untuk merawat keimanan kita adalah membagi minuman atau bernafas ketika minum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas ketika minum
sebanyak 3 kali. Beliau bersabda, sesungguhnya ini lebih arwah, lebih menghilangkan haus, atau abro, melepaskan penyakit, atau amro. Bapak dan Ibu, ketika minum walaupun haus berapapun hausnya kita, jangan segelas langsung kita tenggak habis. Hendaknya kita disela 3 kali paling tidak, sela bernapas, itulah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan karena kehausan satu gelas kita tenggak sampai habis. Inilah cara menjaga kebersihan dan kesehatan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, untuk merawat keimanan kita dengan menjaga kebersihan sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah menutup tempat makanan dan minuman yang sudah ada isinya. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutuplah tempat-tempat makanan, tempat-tempat minuman, karena sesungguhnya di dalam setahun ada sebuah malam yang turun di dalamnya wabah penyakit. Tidak dia melewati sebuah tempat makanan atau minuman yang tidak tertutup atau tidak ada penghalang di atasnya, melainkan turun di dalamnya dari wabah penyakit tersebut. Jangan-jangan corona datang karena kita sering lupa untuk makanan dan minuman. Oleh karena itu, bagian dari kebiasaan kita merawat keimanan kita di dalam kebersihan sehari-hari. Makanan dan minuman yang sudah diisi oleh makanan jangan lupa ditutup, sehingga kata Rasulullah, dalam setahun itu ada bakteri yang menjadi wabah dan itu akan hinggapnya di makanan dan minuman yang ada di tempatnya, tapi tidak ditutup. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekilas ini tentang kebersihan yang diajarkan dalam ajaran agama kita dapat merawat kita, keimanan kita, sehingga yang disebut dengan an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah